Lah kalau nggak ketahuan, dia tenang-tenang aja. Makanya kalau dia bilang ada kerugian negara, ada. Tapi keuntungan buat dia kan, gitu ya. Jadi itu yang terakhir. Tembusnya dari tahun berapa nyampe berapa sih Pak? 2020 sampai 2022 sampai 2023. Baru nih, kayak baru banget. Yang di audit atas klaim cuma di 3 itu dulu. Gitu karena ya kan udah berlayer-layer gitu, ternyata kita tahu wah dia canggih bener nih, dari pemilik sampai dokter-dokternya semua bersepakat gitu, berkomplot bikin itu sampai ngumpulin KTP-nya kan canggih bener kan, dia lewat baksos lah dibikin kan. Berarti yang masuk ke penindakan pemilik sampai dokter. Oh iya, pokoknya semua ikut di situ lah, udah ada namanya semua gitu. Yang bikin siapa kan dokter juga harus tanda tangan juga kan untuk. Bapak izin Pak, pendekatannya Pak. Jadi kalau misalnya terbukti bersalah, apakah izin rumah sakitnya dicabut atau hanya BPJS saja? Kedua dokternya. Sebenarnya targetnya kita ingin dibayar aja dulu, gitu kan? Dikembaliin tuh 29 miliar kan gede kan. Gitu yang 4 miliar, 1 miliar tuh gede. Gitu. Balikin aja dulu gitu, nanti kita lihat sampai kayak apa gitu. Tapi kalau phantom billing ini kita pikir sekarang yang kenapa kita jadi ributin ini karena dia nggak mau bayar. Coba itu udah ngambil fiktif nggak mau bayar, makanya di pimpinan kita bilang lah ini kan indikasinya udah kerugiannya, urusan ini PN apa bukan kan bisa dikoordinasikan dengan PH lain. Nah itu pimpinan putuskan Anda pindahin ke penindakan, indikasi udah cukup. Itu kalau dokternya sendiri Pak, izin praktiknya mungkin akan dicabut kalau terbukti. Oh iya kalau terbukti ini pasti dicabutin sama Bu Ami lah itu dari Kemenkes gitu. Jadi individu yang kita cari gitu. Jangan ya itu yang terakhir itu, makanya kalau rumah sakitnya dihentikan kerjasamanya, wah itu sebenarnya kayak yang satu itu kan rumah sakit di perkebunan. Alternatifnya apa gitu, BPJS bilang udah ada mitigasinya Pak, ada yang mobile lah, ada puskesmas dekat itu, ya tapi tetap aja namanya ini pasti berdampak. Nah makanya kita lebih persuasif aja gitu. Kalau selama ini melakukan, udah pulangin, ngaku aja dulu lah. Soal ngaku nanti saya nggak ada uangnya dulu, ya boleh cicil juga boleh, koreksi klaimnya dicicil lewat klaim. Dia kan nggak klaim bulanan. Gitu ya, tiap bulan aja dipotong berapa gitu, nggak apa-apa, daripada ntar ketahuan lu pidana urusannya gitu ya. Aliran uangnya itu ke pemilik. Ke rumah sakit, ke rekening rumah sakit dong, kan klaim ke rekening rumah sakit dan pemilik itu menguasai rumah sakit. Dokternya juga menerima juga. Ya dokternya nggak tahu, kita masih lihat aja perannya kayak apa gitu, mungkin dia dibayar sebagai dokter biasa dipaksa cuma bikin dokumen gitu, nggak tahu kita. Tapi sekarang tahapannya udah sampai mana Pak? Tahapannya? Tahapannya ini sekarang dipindahin ke sana semua dokumen ke penindakan, dia lagi dipelajari. Banyak dari pemilik, ada keluarganya 2 dokter, ada 8 kali yang terlibat. Pokoknya ini nggak mungkin sendiri. 8 itu dari 3 rumah sakit. Satu rumah sakit aja. Proses pemeriksaannya sudah dimulai. Baru mulai kan baru kemarin ininya. Apa gitu ya? Tadi kan rumah sakitnya swasta semua ya. Yang ini yang kita dapat swasta. Sebenarnya yang kita bilang kalau ada yang negeri gitu, RSUD atau itu lebih gampang penanganan. Yang pertama di rute copot aja langsung kan gitu kan. Pelayanan nggak berubah. Dokter-dokter yang terlibat cabutin aja izinnya. Bisa diganti, kalau dokter gampang gantinya. Misalnya gitu kan, lebih mudah lah gantinya. Makanya kita bilang kalau berhentiin rumah sakitnya itu opsi terakhir banget. Gitu ya. Kalau yang rumah sakit pemerintah kan nggak, ya artinya pemiliknya kan negara kan. Kalau ketahuan ya sudah kompensasi aja atas klaim berikutnya, misalnya gitu ya. Pak, jadi kenapa nggak ada yang di Jakarta sih? Yang klaim gede-gede. Pak, ini berarti emang udah semua provinsi Ke 3 provinsi 6 rumah sakit nemu kita rekomendasikan. Ternyata begitu audit atas klaim yang dilakukan BPJS lebih gede lagi angkanya. Kita dulu cuma 500 juta aja fisioterapi, tapi kita pikir ternyata ginian biasa orang gitu kan, klaim fiktif gitu. Ada orang dalam apa nggak tahu, kita lihat aja nanti kalau di dalam. Berarti kemarin itu kan sampel ya Pak ya? Itu kan sudah disampaikan bahwa ada fraudnya. Dan Bapak menyebutkan ada. Sebenarnya dari audit atas klaim dari AAK-nya BPJS plus kita ke lapangan full bucket waktu itu. Jadi udah digambar semua siapa perannya apa udah jelas. Berarti tinggal tahap penyelidikan atau sudah mau penyidikan? Nggak tahu, lu jangan tanya gua penindakan, pokoknya dikirim ke sana lah. Bentar lagi Bapak pimpinannya Pak. Kan bentar lagi pimpinannya Pak. Ya mau cepet-cepet aja nih. Ini sebenarnya pengen ngasih semacam ini loh, sinyal bahwa lu berhenti gini ya. Ya gitu kan, jangan dipikir kalau selama ini lolos dia pikir ini bisa gitu. Karena kita bilang, lu ini kelas rumah sakit di Sumatera Utara di kabupaten gitu udah berani begini, kita nggak tahu yang lain kayak apa. Mungkin lebih canggih. Pak, itu kan Itu kan sampel tadi ya, Pak, cuma ya, daerah sampel. Sampel
ada BPKP di situ, ada Kemkes, ada BPJS yang jelas gitu. Jadi auditnya akan lebih masif, nggak sampel-sampel kayak gini lagi. Itu artinya mungkin diambil yang klaim besar-besar gitu ya. Tapi yang pasti dengan dukungan dari BPKP kan lebih kuat dia timnya. Gitu ya. Pak, estimasinya bisa pihaknya misalnya yang diduga melakukan perbuatan fraud ini siapa aja? Biasanya pemilik pokoknya di root atau pokoknya top management dan beberapa oknum dokter. Oknum ya. Satu rumah sakit tadi 8 ya? Yang di kabupaten yang di Jawa Tengah 8. Tengah Itu rumah sakit swasta yang mungkin kalau gue sebut namanya lu gak ngerti juga kali. Pak, maksudnya nggak top banget gitu. Di mana sih Pak daerah kotanya? Oh, jangan aja kasih tahu gue, antar gue dimarahin gue. Pak, itu kan BPJS pesen soalnya jangan disebut Pak. tadi sampel aja udah berapa sekian miliar? 29 plus 4 plus 1, 33. Nah, kalau nasional berarti apakah ada estimasi nyampe angka 1 triliun tembus Pak? Ditembus lah kalau kita rujuk Amerika 3-10%, itu udah canggih bener, udah biasa bawain pidana tuh. Dia bilang kalau FBI sana bilang gini, Pak kalau yang ginian nih langsung lu pidanain. Bukan soal kecil apa gedenya, biar orang takut. Gitu. Kalau ini kan belum pernah. Jadi ada beberapa yang ditangani oleh APH lain gitu, tapi kita bilang udah jangan semua fraud. Kalau semua fraud itu ya kayak gitu, upcoding, berdebat sama dokter, gitu kan? Ada pertimbangan medis, self referral, berdebat sama dokter lagi. Kenapa saya kasih ke sini? Kenapa nggak lewat ini? Kan gitu macam-macam kan. Tapi kalau fiktif kan selesai urusan. Makanya kita pilih yang ini aja dulu yang paling gampang, gitu ya. Ya kalau estimasinya nggak ada. Pak, istilahnya Pak, Bapak kan lolos capim, Pak. Itu kan admin doang. Aduh. Kan nanti tes tulis Pak minggu depan Pak. Nah ini nih gue kalau tulis agak blow on gue biasanya. artinya ada fraud nggak panselnya? Takut. Gitu. Kalau ini kan belum pernah. Jadi ada beberapa yang ditangani oleh APH lain gitu, tapi kita bilang udah jangan semua fraud. Kalau semua fraud itu ya kayak gitu, upcoding, berdebat sama dokter, gitu kan? Ada pertimbangan medis, self referral, berdebat sama dokter lagi. Kenapa saya kasih ke sini? Kenapa nggak lewat ini? Kan gitu macam-macam kan. Tapi kalau fiktif kan selesai urusan. Makanya kita pilih yang ini aja dulu yang paling gampang, gitu ya. Ya kalau estimasinya nggak ada. Pak, istilahnya Pak, Bapak kan lolos capim, Pak. Itu kan admin doang. Aduh. Kan nanti tes tulis Pak minggu depan Pak. Nah ini nih gue kalau tulis agak blow on gue biasanya. artinya ada fraud nggak panselnya? Pak, ada Johan Budi sama Said